Hadis yang ketujuh, al-haditsus sabi' qaulu rabbina, perkataan Rabb kita, abasa wa tawalli. Boleh dibaca imalah, tawalli atau tawalla dengan fathah. Ya. Abasa telah bermuka masam, wa tawalla dan telah berpaling. Nah, siapa yang bermuka masam ini? Ahlus sunnah wal jamaah menafsirkan bahwa yang bermuka masam ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian orang Syiah tidak terima bahwasanya yang bermuka masam ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu kata mereka la fi khuluqin azim, ya, berada dalam akhlak yang mulia, tidak mungkin bermuka masam kepada orang beriman yang datang kepadanya. Yaitu urusan mereka, mereka tidak mau tafsiran seperti ini, ya. Yang jelas kita menafsirkan seperti itu ada dasarnya. Nah, dasarnya mari kita baca hadisnya. An Aisyah qalat, Aisyah mengatakan, unzila telah diturunkan surah Abasa wa Tawalla fi ibni Ummi Maktum, dalam kasusnya Abdullah ibni Ummi Maktum al-a'ma, yang dia itu orang buta. Ini namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ada juga yang mengatakan Amr bin Ummi Maktum, ya, diperselisihkan namanya. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yaqulu, maka dia berbuat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, arsyidni, berilah petunjuk kepada saya. Jadi maksudnya dia minta diajari ilmu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun, ada seorang laki-laki, min ulama'il musyrikin, dari tokoh-tokoh pembesar orang-orang musyrik. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu, maka berbuatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Wa yuqbilu, dan beliau menghadap alal akhar, kepada orang yang lain, yaitu si kafir tadi. Wa yaqulu, dan Nabi bertanya kepada si kafir tadi, atara, apakah kamu melihat, bima aqulu, terhadap apa yang saya ucapkan, ba'san, ada bahaya atau ada keburukan? Jadi maksudnya Nabi bertanya, apakah isi dakwah saya ini ada buruknya? Fayaqulu, maka si kafir menjawab, la, tidak ada. Fafi hadza, maka dalam kasus inilah unzila, telah diturunkan ayat ini. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau menganggap hadis ini gharib, tetapi Syekh Albani menganggap hadis ini sahih. Karena itu inilah dasar kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menafsirkan abasa wa tawalla, yang bermuka masam dan berpaling itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan satu maksiat apapun di sini, ya. Karena kasusnya Nabi itu lagi ngobrol bersama salah satu tokoh orang kafir. Beliau dakwai dia. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum datang belakangan karena dia buta, tidak tahu bahwa Nabi itu lagi ngobrol dengan orang yang lain. Maka dia langsung tiba-tiba nyerundul, ya, mengatakan, apa, ya Rasulullah, tolong saya ajari. Nah, kalau dia tahu bahwasanya Nabi sedang ngobrol sama orang lain, mungkin dia tidak akan melakukan seperti itu. Tapi karena dia tidak tahu bahwa Nabi sedang sibuk dengan orang lain, maka tiba-tiba dia berkata kepada Nabi seperti itu. Nah, dalam kondisi itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian bermuka masam, tidak menjawab Abdullah bin Ummi Maktum, tapi beliau malah menghadap kepada si kafir tadi. Dan Nabi tujuannya bagus, beliau menghadap kepada si kafir tadi untuk melanjutkan pembicaraan yang belum selesai, dan juga supaya si kafir ini nanti masuk Islam. Kalau si kafir ini masuk Islam, maka diharapkan orang-orang yang lain pada masuk Islam. Kenapa? Ini kafir tokoh, ya. Kalau tokoh masuk Islam, maka biasanya apa? Pengikut-pengikutnya akan masuk Islam. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sama sekali bukan maksiat, ya. Bukan apa? Maksiat. Karena tidak ada kebencian Nabi kepada Abdullah bin Ummi Maktum, sama sekali tidak ada. Bermuka masamnya beliau karena apa? Karena pembicaraan belum selesai kok sudah diputus oleh perkataan Abdullah bin Ummi Maktum tadi. Dan Abdullah bin Ummi Maktum juga tidak salah, karena dia buta, tidak mengetahui kondisi. Kalau dia tahu kondisi kemudian tiba-tiba masuk dalam pembicaraan sementara Nabi belum selesai pembicaraan dengan orang lain, nah ini kurang adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun ini bukan maksiat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap saja Allah menegur beliau. Mestinya beliau tidak perlu bermuka masam, mestinya beliau menghadapi dua-duanya karena sama-sama tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mestinya beliau lebih menghadap kepada si buta ini. Kenapa? Si buta ini orang beriman, sementara tamunya yang sebelumnya tadi adalah orang kafir. Mana lebih mulia, muslim dengan kafir? Tentu saja lebih mulia yang muslim.
Meskipun orang kafir ini diharapkan oleh Nabi waktu itu untuk bisa masuk Islam, dan dia menyebabkan masuk Islamnya orang-orang yang lain.